materi hari ini adalah mengenai sebaran normal. Apa itu sebaran normal? Nah, sebelum kita membahas tentang sebaran normal, kita hari ini adalah sebenarnya sebaran normal itu masuk dalam salah satu peubah acak kontinu. Masih ingat ya, minggu lalu kita sudah belajar ada 2 buah peubah acak ya, ada tipe 2 buah peubah acak, yaitu peubah acak itu ada 2, ya, peubah acak itu kita lihat ada 2, yaitu bersifat diskret dan bersifat kontinu. Ya. Apa itu yang bersifat diskret? Diskret itu adalah di mana nilai dari peubah acak itu adalah countable. Countable itu dapat dihitung berapa banyaknya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita mencari peluang X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Jadi itu yang dimaksud dengan peubah acak diskret. Nah, tapi kalau hari ini kita akan membahas tentang peubah acak kontinu. Apa itu peubah acak kontinu? Peubah acak kontinu adalah nilai dari peubah acak tersebut adalah bersifat uncountable, ya, tidak dapat dicacah, dan kita berbicara pada selang interval tertentu. Ya, jadi konsepnya adalah kita mencari pada selang interval tertentu. Misalkan berapa peluang tinggi badan antara 170 dengan 180. Jadi kita berbicara pada peluang tertentu. Nah, salah satu peubah acak kontinu itu adalah sebaran normal. Ya, salah satunya itu ada dari macam sebaran khusus dalam peubah acak kontinu. Nah, kenapa sebaran normal ini menjadi penting di dalam statistika? Karena hampir semua analisis statistika yang standar itu didasarkan pada asumsi sebaran normal, ya, asumsi pada sebaran normal. Oke, nah sebelum kita masuk ke apa itu sebaran normal, ada baiknya kita belajar tentang sejarah sebaran normal dulu. Jadi ini mengingatkan kita bahwa semua metode statistika selalu ada sejarahnya, gitu ya. Nah, memang mau diakui atau tidak bahwa perkembangan ilmu peluang, terutama di statistika, jadi bedanya statistika itu dengan di statistika itu kita ada konsep probability peluang, dan salah satu perkembangan ilmu peluang ini adalah didasarkan dari kalau dulu itu di sana itu kasino itu berkembang pesat, kemudian gamblers berkembang pesat, ya karena di situ banyak memanfaatkan ilmu peluang yang di situ, gitu ya. Tapi kita ambil sisi positifnya, ya. Jadi ini jadi sejarah ini muncul pada jadi kalau kita melakukan misalkan kita bermain, kemudian kalau kita bermain itu kan tidak hanya 1 keping mata uang yang kita lemparkan atau 2 keping mata uang atau 3 juta mata uang. Kadang-kadang kita dikasih 100 keping mata uang. Nah, dari 100 keping mata uang itu kita berpikir berapa peluang munculnya sisi angka minimal 60. Berapa peluang sisi angka minimal 60 muncul, ya. Nah, kita tahu bahwa kejadian ini adalah kejadian binomial. Kenapa kita kejadian binomial? Karena dari satu kejadian ada 2 kemungkinan, yaitu kalau kita melemparkan sekeping mata uang, maka ada peluang muncul sisi angka dan ada peluang muncul sisi gambar. Ya, jadi ada 2 kemungkinan. Kemudian kita ada peluang dari setiap sisi angka muncul itu adalah sama, gitu ya, sebesar P itu setiap kali lemparan, dan kita ada N kali lemparan, ada 100 kali lemparan. Kemudian kita tertarik terhadap berapa banyaknya sisi angka yang muncul. Nah, karena kita mendefinisikan peubah acak X sebagai banyaknya sisi angka yang muncul, maka kejadian X ini kita sebut dengan menyebar binomial. Ya. Nah, kemudian kita tertarik berapa peluang munculnya sisi angka itu minimal 60. Nah, kalau minimal 60, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ini adalah X, jadi kita tuliskan sebagai X sebagai banyaknya sisi angka yang muncul. Ya, ini adalah banyaknya sisi angka yang muncul. Kemudian karena ditanyakan peluang angka minimal 60, berarti peluang X sama dengan 60. Kalau kita selesaikan dengan binomial, berarti kita harus mencari peluang X sama dengan 60, ya ini berarti 60 sampai 100, berarti kita mencari kombinasi masing-masingnya. Ya. Dan Anda bisa bayangkan ini sangat susah sekali untuk menghitungnya. Ya, kenapa susah sekali menghitungnya? Mungkin zaman sekarang tidak terlalu susah karena kemajuan komputasi. Tapi ternyata sebaran normal itu ditemukan salah satu pada abad 18. Ya, pada abad 18 namanya Abraham de Moivre, ya, dia seorang konsultan gamblers atau judi, mengamati bahwa pada saat melemparkan sekeping mata uang dalam jumlah yang lebih besar, maka bentuk dari sebaran binomial itu mendekati suatu kurva yang semu. Jadi dia mengamati
bahwa kejadian dari binomial itu dia mendekati suatu kurva yang smooth. Ya, ini. Nah, ini misalkan, jadi misalkan dari pelemparan dua keping mata uang. Ini adalah dua keping mata uang, saya definisikan sebagai X adalah banyaknya sisi angka yang muncul. Ya, banyaknya sisi angka yang muncul. Maka kalau N sama dengan 2, berarti X-nya adalah 0, 1, 2. Di mana ini P-nya adalah setengah. Jadi peluang munculnya sisi angka adalah setengah, sehingga peluang munculnya sisi gambar juga adalah setengah. Kita akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Ya, kita lihat bahwa oh ya peluang paling tinggi adalah 1. Berarti kalau saya melemparkan dua keping mata uang, maka rata-rata banyaknya sisi angka yang muncul adalah 1. Ingat ya, karena kita tahu bahwa nilai harapannya adalah di sini. Ya. Nah, kemudian kalau kita melemparkan 4 keping mata uang, maka bentuk kita dapat sebaran peluang binomialnya seperti ini. Ya, jadi peluang X sama dengan 0 dan kita paling tinggi akan mendapatkan peluang X sama dengan 2. Nah, kalau N sama dengan 12, ya bentuknya seperti ini. Jadi dia simetrik, bentuknya itu bentuknya dan lebih rapi. Nah, ini Abraham de Moivre membuat suatu smoothing. Dia mengatakan bahwa jika dia sanggup menemukan persamaan matematika untuk kurva N sama dengan 12, maka dia bisa menyelesaikan peluang banyaknya sisi angka yang muncul minimal 60. Dan dia menemukan formulasi itu. Yang kemudian hari fungsi itu disebut dengan temukan sebagai normal curve. Ya, jadi peluang yang dia fungsi peluang yang ditemukan disebut dengan normal curve. Bentuknya seperti ini. Ya, jadi dia membuat smoothing dari kurva binomial tadi. Nah, berikutnya de Moivre menemukan sebaran normal itu pada tahun 1733. Bayang berapa tuanya umur sebaran normal ini dipakai oleh semua. Tulisan dia tidak ada. Sampai Carl Pearson menemukan tulisan itu pada pada berapa tahun kemudian ya, 1824. Ya, hampir 100 tahun kemudian Carl Pearson menemukan tulisan dari de Moivre. Carl Pearson ini adalah orang statistikawan juga, statistikawan besar yang ada dari Inggris yang menemukan kaidah-kaidah statistik yang banyak dipakai sampai sekarang. Nah, pada tahun 1883, Laplace itu menggunakan sebaran normal untuk menggambarkan distribusi dari sebaran normal. Sehingga nama lain beberapa orang menyebutkan bahwa sebaran Laplace ini mirip dengan sebaran normal karena dia bentuknya adalah simetrik. Nah, pada tahun 1908, Gaussian itu adalah menggunakan kurva normal untuk menganalisis data astronomi. Dan mulai terkenal dengan sebaran Gaussian. Nah, kurva normal sering disebut juga dengan Gaussian. Nah, ini jadi nama lain dari sebaran normal itu bisa kita sebut dengan normal distribution, ya ini sama saja. Kemudian di beberapa buku menyebutkan sebagai Gaussian distribution, ya. Kemudian beberapa buku mengatakan sebagai Bell-shaped distribution. Ya. Nah, apa itu Bell-shaped? Karena dia bentuknya seperti genta. Ya, dia bentuknya seperti genta. Dia berbentuk seperti genta. Ini adalah terminologi Bell-shaped. Dan sering juga digunakan untuk menggambarkan bagaimana bentuk sebaran normal. Nah, ini misalkan gambaran lain dari sebaran normal adalah misalkan dilakukan pengukuran terhadap 1.000 perempuan untuk panjang tangan kiri. Jadi adalah ini panjang tangan kiri dari 1.000 perempuan, kita bisa buat histogram. Histogram itu apa sih? Sebenarnya kita melihat distribusi frekuensi relatif. Ya, distribusi frekuensi relatif dari data yang kita punya. Ini adalah panjang tangan. Kita lihat sebarannya dari 15,4 sampai sekian. Ya, kemudian kita lihat bentuk sebarannya dia cenderung simetrik ya. Dia naik, kemudian dia mencapai puncaknya, kemudian turun dan cenderungan kalau kita bagi menjadi tengahnya luasan di sebelah kiri sama dengan luasan di sebelah kanan. Ya, bentuk histogramnya seperti ini. Kalau saya smoothing, lakukan pemulusan, maka saya akan dapatkan apa yang disebut dengan sebaran normal. Ya, kecenderungannya adalah sebaran normal. Ya. Nah, sebaran normal ini merupakan salah satu dari perubahan acak kontinu. Oke. Di sini misalkan saya punya suatu X adalah merupakan suatu perubahan acak kontinu, ya. Perubahan acak kontinu adalah merupakan semua kemungkinan nilai membentuk sebuah interval. Jadi kemungkinan nilainya adalah membentuk sebuah interval. Jadi nilai dari perubahan acak itu bisa antara minus tak hingga sampai tak hingga, atau nilai perubahan acak itu dari 0 sampai tak hingga, atau nilai perubahan acak itu bisa 0 sampai 1,
atau nilai dari peubah acak itu pada suatu selang nilai tertentu antara A dan B. Jadi kita berbicara pada suatu selang nilai tertentu. Beda dengan sebaran diskret. Kalau diskret kita berbicara pada X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seperti ini X-nya, maka kita berbicara mengenai sebaran diskret. Tapi kalau kita berbicara X pada selang nilai interval tertentu, ya berarti kita berbicara mengenai sebaran kontinu. Nah, fungsi peluang dari peubah acak kontinu merupakan fungsi kepekatan peluang. Jadi disebut dengan fungsi kepekatan peluang, FKP. Itu dari fungsi peluang dari peubah acak kontinu. Kalau fungsi peluang dari peubah acak diskret, ya fungsi peluang dari peubah acak diskret, ya itu kita sebutnya adalah fungsi massa peluang. Jadi ini perbedaannya. Ya, kita fungsi massa peluang ini kita singkat dengan FMP. Jadi kalau diskret kita nyebutnya adalah fungsi massa peluang, tapi kalau kontinu kita nyebutnya sebagai fungsi kepekatan peluang atau FKP. Nah, karena ini bersifat kontinu, maka mencari peluangnya itu adalah, jadi kalau saya mempunyai integral antara minus tak hingga sampai minus tak hingga, jadi kalau saya mengintegralkan dari semua nilai, ya dari fx, dx, nah ini disebut dengan FKP jika integral dari semua nilainya itu sama dengan 1. Konsepnya integral. Kenapa? Karena kita tahu dulu pada saat kita belajar di SMA, ya pada saat Anda belajar integral, untuk mencari luasan, ya luasan dari suatu nilai, maka kita adalah integral dari A dan B terhadap fungsinya. Ya, maka kita seperti ini, maka kita ada konsep ini yang kita gunakan untuk mencari nilai peluang dari suatu sebaran. Ya, oke, paham ya sampai sini? Ya. Nah, ini ada beberapa bentuk sebaran peluang kontinu. Kalau di sini adalah bentuk sebaran normal, ya, kemudian ini adalah sebaran Lagrange, kemudian adalah Laplace distribution, ada log normal distribution, bentuknya berbeda-beda. Kenapa? Karena dia punya parameter. Ini adalah parameter-parameter yang menandakan bagaimana bentuk sebaran tersebut. Kalau kita lihat antara sebaran normal dengan sebaran Laplace, dia lebih mirip kan, dia bentuknya dia juga simetrik gitu ya, kemudian dia naik gitu. Dan beberapa orang menyebutkan sebagai Laplace distribution. Tapi kalau sebaran normal dia puncaknya agak lebih tidak tajam, tidak setajam Laplace distribution. Ya. Nah, hari ini kita hanya fokus pada sebaran normal. Ya, kita hanya fokus pada sebaran normal. Apa itu sebaran normal? Yang pertama, ciri dari sebaran normal itu dia berbentuk genta. Apa itu genta? Lonceng yang terbalik. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah berbentuk genta. Ya, kemudian dia berbentuknya adalah simetrik. Apa itu simetrik? Kalau saya bagi pasti tengah, saya akan dapatkan luasan di sebelah kiri sama persis dengan luasan di sebelah kanan. Jadi kalau simetrik itu, kalau saya potong di tengah-tengahnya, kalau saya tangkupkan, maka luasan di sebelah kiri akan sama dengan luasan di sebelah kanan. Ya, itu adalah simetrik. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai, karena seperti ini, karena tidak semua sebaran simetrik itu bentuknya genta. Saya bisa aja punya sebaran seperti ini. Ini simetrik. Kenapa? Karena luasan di sebelah kiri sama dengan luasan di sebelah kanan. Tapi apakah ini sebaran normal? Bukan, karena dia tidak berbentuk genta. Ya, sama halnya dengan ini. Kalau saya bisa jadi, saya punya sebaran seperti ini. Ya, saya ingatkan. Ini simetrik ya? Simetrik, karena luasan di sebelah kiri sama dengan luasan di sebelah kanan. Tapi apakah dua ini sebaran normal? Tidak. Yang kedua ini adalah bukan sebaran normal. Ya, kenapa? Karena bentuknya bukan genta. Jadi ciri dari sebaran normal adalah yang pertama dia berbentuk bell shape atau berbentuk genta, kemudian yang kedua dia berbentuk sebaran simetrik. Dia bentuknya sebaran simetrik. Sehingga karena dia simetrik dan dia berbentuk genta, maka nilai mean, median, dan modus berada dalam satu titik. Ya, mean, median, modus ini berada dalam satu titik. Jadi ini kalau puncaknya ini adalah nilai mean-nya, nilai mediannya, dan nilai modusnya. Nah, fungsi kepekatan peluang tadi yang ditemukan oleh De Moivre bentuknya seperti apa? Ini bentuknya. Ya, ini adalah fungsi kepekatan peluangnya.
1/akar 2pi sigma E pangkat min setengah X min mu per sigma. Ya, kuadrat. Ini di sini ada kuadratnya. Cuma nggak kelihatan. Di sini ada kuadrat. Ya. Di mana X-nya itu antara min tak hingga sampai tak hingga. Ya, antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, peluang di bawah kurva, ini adalah luasan di bawah kurva itu adalah merupakan peluangnya. Kalau dia dari min tak hingga sampai tak hingga, ini luasannya di kurva ini adalah sama dengan 1. Ya, atau mendekati 1. Jadi min tak hingga sampai tak hingga. Paham ya? Ada pertanyaan dulu terkait dengan ciri dari sebaran normal? Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, parameter dari sebaran normal itu 2, mu dan sigma kuadrat. Ada yang mau bertanya? Ya, Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Agusna. Kalau di fungsinya itu berarti yang diketahui ragamnya ya, Bu? Buat yang dirumus masuknya ke standar deviasinya. Ya, jadi kalau parameter dari sebaran normal itu 2. Mu dan sigma kuadrat. Ya. Ininya. Jadi ini mu-nya, ini ragamnya. Ya. Kalau ini adalah simpangan bakunya, simpangan baku akar, tapi jangan lupa ini ada kuadratnya. Ini ada kuadratnya. Jadi rumusnya adalah, saya tuliskan ya, 1/akar 2pi, ya, ini akar, atau kalau ini dimasukkan berarti 2 kuadrat, E pangkat min setengah X min mu per sigma kuadrat. Ya. Jadi ada kuadratnya. Jadi yang kita pakai, kalau di formulasi ini yang kita pakai adalah ragamnya. Ya. Kenapa di sini adalah yang muncul adalah sigma bukan kuadrat? Karena ini sudah merupakan hasil dari akar kuadrat. Jadi kalau di sini tulisannya sebagai akar 2pi sigma. Kalau ini sigmanya saya masih gabungkan, jadi ini sigma kuadrat. Paham ya? Jadi yang kita pakai adalah ragamnya. Yang di sini adalah simbol dari simpangan baku. Jadi Anda masih ingat ini adalah min ya, atau nilai tengahnya. Kemudian ini adalah ragam dari populasi, ini adalah simpangan baku dari populasi. Di mana simpangan baku ini kita peroleh dari. Paham sampai sini? Ya, oke, good. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau kita mencari nilai itu selalu kita mencari peluang itu pada interval tertentu. Jadi misalkan saya punya satu sebaran normal, gitu ya, saya punya sebaran normal. Kemudian saya akan mencari pada batas A dan B, pada luasan A dan B. Nah, cara menuliskannya ini adalah saya mencari peluang X antara A dan B. Konsep standar seperti tadi, karena ini adalah perubahan kontinu, berarti kita mencari integral dari A dan B untuk fungsi fx dx tadi. Fb dikurangi fa. Ya, ini kita integralkan. Ini konsep dasarnya. Nah, tapi ada hal yang menarik dari sebaran normal, itu adalah kalau kita punya suatu sebaran normal, kalau saya punya satu sebaran normal, gitu ya, saya punya satu sebaran normal di sini, saya punya satu sebaran normal. Nanti kalau Anda menggambarkan sebaran normal ya, harus bisa, gitu ya, ini sebaran normal. Karena kalau biasanya Anda itu, ini saya sering ketemu kalau pas lagi offline ya, tahun lalu itu gambar sebaran normal itu kayak gini. Nah, ini bukan sebaran normal ya, hati-hati. Jadi ini adalah 0, gitu ya. Ini adalah puncaknya, ini adalah mu-nya. Kemudian titik beloknya, pas titik beloknya ini adalah sigmanya. Jadi ini adalah pas titik beloknya, ini adalah sigmanya. Ya. Jadi di sini saya punya, ini adalah di sini adalah sigma, sehingga kalau saya punya di sini adalah mu plus sigma, di sini adalah mu min sigma. Ya. Sehingga kalau saya mencari peluang, ya, peluang antara mu min sigma plus minus mu plus sigma, atau kita biasa sebut dengan plus minus 1 sigma, itu adalah peluang ini, peluang daerah yang diarsir ini adalah sebesar 0,683. Apapun bentuk sebaran parameter dari sebaran. Nah, kemudian kalau kita punya satu lagi, di sini adalah kita punya sebaran normal, gitu ya. Di sini kita punya sebaran normal.
Nah, kemudian ini adalah mu-nya. Kalau ini 1 sigma, berarti di sini adalah 2 sigma. Ya, ini adalah 2 sigma. Nah, kalau kita mencari di sini adalah mu min 2 sigma, di sini adalah mu plus 2 sigma, kita mencari luasan antara dua-duanya ini, maka luasan ini adalah sebesar 0,954. Ya, itu otomatis. Jadi, mu plus minus 2 sigma itu antara 0,954. Nah, bagaimana caranya kita menemukan itu? Kenapa hasilnya 0,683? Kenapa hasilnya 0,954? Nanti kita akan belajar bagaimana mencari peluang tersebut. Tapi secara umum, suatu peluang sebaran normal kalau kita mencari plus minus dari 1 sigma sebesar 0,683, kemudian plus minus 2 sigma sebesar 0,954. Ya. Nah, perubahan acak X dengan nilai dengan min mu dan ragam sigma kuadrat seringkali kita tuliskan dengan X menyebar normal dengan nilai tengah mu dan sigma kuadrat. Ini adalah cara menulisnya. Kalau saya punya X menyebar Bernoulli, ya, parameter Bernoulli itu apa sih? Itu kita hanya sebesar P. Jadi X menyebar Bernoulli itu sebesar P. Atau saya tuliskan X menyebar, kalau dia binomial, parameter dari binomial itu adalah n, p. Berapa banyaknya kejadian dan berapa peluang sukses dari masing-masing kejadian. Maka X ini saya sebut dengan binomial n, p. Ya. Kemudian kalau normal, saya tuliskan X menyebar normal, mu dan sigma kuadrat. Nah, mu dan sigma kuadrat, ya, mu dan sigma kuadrat ini adalah parameter dari sebaran normal. Sedangkan N dan P adalah parameter dari binomial dan P adalah parameter dari Bernoulli. Sampai sini sudah dipahami ya? Oke. Nah, sekarang ini. Kalau saya ingin mencari, ini adalah X menyebar normal dengan nilai tengah 17 dan ragamnya adalah 0,6 kuadrat. Ya. Nah, saya mencari berapa peluang antara 16,5 kurang dari X kurang dari 17. Ya. Nah, ini kalau konsepnya adalah integral dan saya ketemu adalah 0,33. Nah, kalau di sini ya saya akan mencari ini adalah X menyebar normal dengan nilai tengahnya berapa? 0 dan ragamnya adalah 1. Ini informasinya di sini. Sehingga kita tahu. Kemudian saya mencari luasan ini adalah peluang dari minus 1 kurang dari Z kurang dari 1 itu sama dengan 0,6827. Ya. Sama dengan ini. Ini adalah X menyebar normal dengan nilai tengah 0 dan 1. Kemudian saya mencari peluang minus 2 kurang dari Z kurang dari 2. Ini adalah peluangnya sebesar 0,9545. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikutin ya? Oke. Nah, berikutnya ya, bentuk sebaran normal itu tergantung dari berbagai nilai ragam. Kalau di sini ini adalah X menyebar normal dengan nilai tengahnya ragamnya adalah 1. Yang di sini ini adalah X menyebar normal dengan nilai tengahnya 1 dan ragamnya berapa di sini? 5 kuadrat. Yang ini adalah X menyebar normal dengan tengah 0 dan ragamnya berapa? 10 kuadrat. Nah, Anda bisa lihat semakin besar ragamnya, maka bentuk sebarannya akan semakin landai. Kenapa? Karena dia mempertahankan supaya luasan di bawah kurvanya akan tetap sama dengan 1. Ya, makanya kenapa di dalam sebaran normal dua parameter kunci yaitu mu dan ragam. Kenapa mu? Karena puncaknya ini bisa bergeser-geser, tergantung dari mu-nya. Dan kenapa ragam? Karena bentuk sebaran akan tergantung dari berapa besar ragamnya. Jadi mengerti ya sampai sini? Ya, sehingga dua parameter itu menjadi kunci dalam sebaran normal. Nah, sekarang, silakan kalau ada pertanyaan. Fitri, mau ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya, nilai harapan dari perubahan acak kontinu. Nilai harapan dari perubahan acak kontinu dalam jangka panjang dituliskan seperti ini.
Masih ingat ya, kalau diskret, kalau sebaran diskret, ya nilai harapannya itu kan menunjukkan mu-nya ya, mu-nya atau nilai harapan dari perubahan acak diskret adalah apa? Penjumlahan dari semua nilai xi dikalikan dengan px-nya. Ya. Aduh, mau berak. Ya. Nah, sehingga secara matematis nilai harapan dapat dirumuskan sebagai berikut. Nilai harapan X ya itu sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga Fi kali Fxi dx itu adalah merupakan nilai harapan dari perubahan acak kontinu. Ini konsep secara umum yang kita gunakan. Ya, dari perubahan acak kontinu. Tapi Anda nggak usah khawatir kalau untuk sebaran normal, kalau Anda tidak, karena ini memang integralnya tingkat tinggi. Nah, karena semua orang menggunakan sebaran normal, sehingga orang memudahkan cara mencari peluang dari sebaran normal itu dengan menggunakan suatu tabel. Ya, nanti jadi kita akan membuatkan suatu tabel. Nah, kenapa kita perlu suatu tabel? Karena ini, setiap perubahan acak memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga perhitungan peluang akan menjadi sulit, karena kita harus mengintegralkan dari berbagai macam mu dan sigma kuadrat yang berbeda-beda. Sehingga pada saat itu, kalau saya punya sembarang nilai perubahan acak X, kalau saya ingin mencari nilai peluangnya, maka saya akan transformasikan ke dalam sebaran normal baku. Ya, sebaran normal baku ini disebut dengan standardized normal distribution. Ya. Ya, standardized normal distribution atau kita sebut dengan sebaran normal baku. Simbolnya adalah Z. Jadi kalau tadi saya di sini mengatakan bahwa X menyebar 0,1 ini sebenarnya adalah sebaran Z. Z yang menyebar 0,1. Ya. Karena tadi kita belum mengenal kita belum mengenal terminologi Z. Kalau sekarang kita sudah mengenal terminologi Z, yaitu semua sebaran normal yang mempunyai nilai tengah 0 dan ragam 1 kita sebut dengan sebaran normal baku. Simbolnya adalah Z. Ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan bagaimana cara saya mentransformasi dari X menjadi Z. Ya, dari X menjadi Z, maka transformasinya seperti ini. Saya buat Z itu adalah X min mu dibagi dengan sigma. Ya, jadi saya bisa mencari peluang misalkan Z kurang dari 2 atau peluang Z kurang dari 2,3. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara saya mencari peluang ini? Nah, ini kita melihat dari tabel Z. Ya. Nah, ini saya punya tabel normal baku. Nah, ini yang nanti yang saya harapkan Anda pakai pada saat Anda ujian atau pada saat Anda belajar tentang metode statistika atau nanti analisis statistika secara umum. Ya, ini adalah tabel Z-nya. Nah, tabel Z itu bermacam-macam. Ada yang diketahui sebelah kiri, ada yang diketahui sebelah kanan, ada yang diketahui di tengah-tengahnya. Nah, tabel Z yang saya berikan adalah ini yang diketahui sebelah kirinya. Ya, yang sebelah kirinya, yang diarsir berwarna abu-abu. Anda ingat bahwa luasan di bawah kurva ini sama dengan satu, sama dengan 1. Jadi kalau saya bagi menjadi 2 bagian, ya, menjadi 2. Berarti luasan di sebelah kiri ini berapa? Sama dengan berapa? Setengah. Luasan di sebelah kanan itu sama dengan setengah. Ya. Nah, tabel ini menunjukkan apa? Di sini ada nilai Z. Ini adalah nilai Z-nya. Ya, ini adalah nilai Z-nya. Ini adalah 2 angka desimal di belakang koma. Ini adalah nilai desimalnya, ya, yang di atas ini nilai desimal, ya, nilai desimal 2 angka. Yang di dalamnya itu adalah nilai peluangnya. Jadi kalau saya mencari, misalkan saya punya Z minus 3,6, 0, ya, berarti saya mencari peluang Z kurang dari minus 3,0, apa yang saya lakukan? Berarti saya mencari nilai Z min 3,6, kemudian digit belakangnya berapa? 0, berarti saya pasang 0 di sini, saya dapat angka ini. Ya, ini adalah 0,0002. Kalau saya punya Z sama dengan minus 1,67, berarti berapa peluang Z kurang dari minus 1,67? Berarti saya mencari di sini 1,6, ya, 1,6, kemudian saya mencari barangnya adalah 7. Kemudian saya dapat angka ini. 0,0475. Ya.
Sampai sini paham cara membacanya? Ada pertanyaan? Bu. Oke, ya. Good. Nah, sekarang berarti kalau saya mencari berapa peluang Z kurang dari 0 berapa? Secara cepat Anda jawab. Peluang Z kurang dari 0. Ayo, berapa? 0,5, Bu. Ya, 0,5. Good point. Peluang Z lebih besar dari 0 berapa? Z lebih besar dari 0 berarti ini kan? Berarti 0,5. Ya, jadi kalau dari nilai tengahnya kita akan mudah menjawab dengan setengah. Ya, nah ini karena di sini 0 berarti luasan di sini adalah yang negatif. Nah kalau yang di sini itu berarti yang positif. Nah bagaimana cara mencari yang positif? Kita bisa memanfaatkan tabel yang berikut. Ini adalah nilai yang positifnya. Jadi kalau saya akan mencari nilai Z adalah 2,4, berarti saya mencari peluang Z kurang dari 2,4. Berapa yang saya lakukan? Saya akan mencari di sini 2,4, kemudian karena digitnya 0, maka saya akan dapat adalah angka 0,991. Gitu ya. Kalau di sini misalkan Z-nya adalah 1,96, berarti berapa peluang Z kurang dari 1,96? Coba Anda perhatikan di situ, ya. Adi, coba Adi jawab berapa Z kurang dari 1,96? Adi? Atau ada yang bisa menjawab berapa Z kurang dari 1,96? 0,975. 1,9 ya, kemudian 6. Berarti 0,975. Bisa ya cara baca tabelnya. Berarti modal pertama adalah Anda harus bisa baca tabel. Ya, baru Anda bisa mengerjakan permasalahannya. Oke. Nah, sekarang ini secara tertulis bagaimana cara menggunakan tabel normal baku tadi sudah saya ajarkan, ya. Nah, sekarang saya punya kasus. Diketahui bahwa tinggi badan anak perempuan mengikuti sebaran normal dengan nilai tengah 64 inci dan simpangan bakunya adalah 3 inci. Ya, berarti dari sini kita tahu bahwa pembaca kita apa? Berarti tinggi badan anak perempuan, kemudian ketahui X menyebar normal dengan nilai tengah 64 dan ragamnya adalah 3 kuadrat. Kenapa? Karena di sini ketahui simpangan baku. Simpangan baku itu adalah sigma sama dengan 3. Sedangkan sigma kuadrat berarti 3 kuadrat. Ini simpangan baku, yang ini adalah ragam atau varian. Paham ya? Oke. Nah, kita sebenarnya tanya, berapa peluang tinggi badan anak perempuan kurang dari 64 inci? Ya. Kalau Anda perhatikan filosofi dari sebaran normal, 64 itu kan sebenarnya di titik tengahnya kan? Berarti kita mencari berapa peluang X kurang dari 64. Maka dengan cepat Anda pasti bisa menjawab. Berapa peluangnya? Adalah setengah. Kenapa? Karena 64 itu adalah titik tengahnya. Sehingga kalau kurang dari setengah, kurang dari 64 adalah setengah. Kalau peluang X lebih besar dari 64 sama dengan setengah juga. Ya. Tapi kalau Anda ingin transformasi ke dalam bentuk Z, ya, karena kita punya tabel Z, kita bisa inikan bahwa kalau X-nya adalah 64, kalau kita transformasi ke Z, mu dibagi sigma, berarti ini X-nya adalah 64, dikurangi 64 dibagi 3, sama dengan 0. Berarti sama dengan peluang X kurang dari 64, sama halnya kita mengurangi Z kurang dari 0 sama dengan 1. Bisa dimengerti ya sampai sini? Oke. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, sekarang jawab ini. Berapa peluang tinggi badan anak perempuan antara 61 dan 67 inci? Jadi kita mencari nih peluang dari 61 kurang dari mu kurang dari 67. Karena Anda identifikasi dulu. 61 ini berasal dari mana sih? 64, benar nggak? Kurangi 3. 67 itu berarti 64 ditambah 3. Berarti kita mencari plus minus 1
sigma. Nah, tadi kita sudah tahu plus minus 1 sigma berapa? 0,683. Ya. Kalau Anda mampu mengidentifikasi bahwa nilai peluang ini adalah plus minus 1 sigma, maka dengan mudah Anda bisa langsung menjawab 0,683. Apakah semua sebaran normal yang antara plus minus 1 sigma sebesar itu? Iya. Ya. Kenapa? Nah, kita buktikan sekarang. Kalau saya punya dua nilai 6167, ini kalau kita transformasi ke dalam bentuk Z, ya berarti Z1 adalah X1 min mu dibagi sigma, X1-nya adalah 61 dikurangi 64 dibagi 3. Ini adalah berapa? Minus 1. Kemudian Z2 itu adalah X2 min mu dibagi sigma. X2-nya adalah 67 dikurangi 64 bagi 3, sama dengan 1. Sehingga kita mencari nilai peluang antara minus 1 sampai 1. Ya. Kemudian sehingga kita mencari nilai peluangnya ini, ya, antara minus 1 sampai 1 itu karena yang diketahui ada luasan di sebelah kiri, ya, karena ingat tabel yang kita tahu kan yang ditahu sebelah kiri, ya. Jadi kalau saya mencari luasan di sini 0, di sini 1, di sini minus 1, karena tabel yang kita tarik itu adalah di luasan sebelah kiri, ya. Berarti untuk mencari tanda potongannya ini, ya, saya harus mencari nilai peluang Z kurang dari 1 dikurangi apa? Ini, ya. Peluang Z kurang dari minus 1. Nah, ini kita lihat di tabel. Berapa peluang Z kurang dari 1? Kita lihat di tabel, ya. Peluang Z kurang dari 1 berapa di sini? Nah, ini dia. Ya. Jadi peluang Z kurang dari 1 adalah 0,8413. Sekalian kita hitung berapa peluang Z kurang dari minus 1. Peluang Z kurang dari minus 1 mana minus 1? Ini. Ya. Nah, kita dapat peluang Z kurang dari minus 1 itu sama dengan 0,1583. Nah, kita bawa ke sini. Sehingga kita dapat bahwa peluang Z kurang dari 1 itu adalah sama dengan 0,8413 dikurangi 0,1587. Hasilnya adalah 0,6826. Kalau saya bulatkan akan menjadi 6,83. Sama dengan teori. Paham ya? Ya. Jadi kalau ada nanti Anda dapat kasus, identifikasi dulu, dia plus minus 1 sigma, enggak. Kalau itu nggak usah ngitung dari awal. Anda bisa langsung jawab di 0,683. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Nah, kalau nggak ada, sama seperti ini. Saya mencari berapa peluang tinggi badan anak perempuan antara 58 dan 70 inci. Ya. Berarti kita mencari di sini peluang, ya, antara 58 kurang dari X kurang dari 70 inci. Nah, kalau Anda mampu mengidentifikasi ini 64 dikurangi berapa? Oh, kurangi 6. Ini adalah 64 tambah 6. 6 itu berapa? 2 kali 3. Ya kan? Oh, 2 kali 3. Berarti ini plus minus 2 sigma. Berarti harusnya kita 0,9. Anda bisa dengan cepat menjawab itu. Kenapa? Karena secara teori, kalau apapun bentuk sebaran normalnya, kalau dia plus minus 2 sigma, dia adalah nilai peluangnya adalah 0,954. Nah, ini kita bisa buktikan. Ya, kita bisa buktikan, ini mohon maaf, ini harusnya set. Jadi kalau ini kita transformasi, nilai yang pertama 58 dikurangi 64 dibagi 3 dapat nilai minus 2. Di sini 70 kurangi 64 dibagi 3 dapat 2. Maka kita melihat peluang Z kurang dari 2 dikurangi peluang Z kurang dari minus 2. Kalau coba Anda cek di tabel, nilainya adalah 0,9772 dikurangi dengan 0,924. Dapat nilainya adalah 0,954. Ini adalah lihat di tabel. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ibu, saya mau nanya Ibu. Ya, silakan. Iya, Bu, di sini kan yang diketahui peluang Z kurang 2. Terus yang dilihat di tabel itu kenapa di bagian 2, Bu? Seharusnya kan kurang dari 2. Berarti 1,9, Bu, atau gimana?
Enggak. Karena gini, ini sebaran normal. Sebaran normal itu sebaran kontinu. Kalau sebaran kontinu, biasanya kan integral. Ya. Kalau peluang Z sama dengan 2, berapa peluangnya? Ini kan berarti integral dari 2 ke 2 kan? Fx dx. Integral terhadap dirinya sendiri sama dengan berapa? 0. Jadi kalau untuk sebaran kontinu, apakah Anda akan menuliskan sebagai Z kurang dari 2 itu sama dengan nilainya Z kurang dari sama dengan 2. Karena peluang Z sama dengan 2 itu sama dengan 1. Karena konsep integral. Ya, integral terhadap dirinya sendiri sama dengan 1. Gitu ya, Riki ya? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, good point. Saya ngajar 3 kelas, baru kelas ini yang bertanya soal ini. Ya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjutkan? Ya, oke. Kalau tidak ada, sekarang ini lihat. Kalau saya tanyakan berapa peluang seorang anak perempuan tinggi badannya kurang dari 60 inci, ya, berarti di sini kita peluang X kurang dari 60. Nah ini Anda harus transformasi ke dalam bentuk Z, ya. Transformasinya apa? Berarti 60 dikurangi 64 dibagi 3 dapat minus 133. Nah, ini kalau Anda lihat di Excel, di tabel, itu nilainya adalah 0,0918. Ya. Nah, Anda bisa juga dapat di perintah di Excel itu, Anda bisa langsung ketemu tanpa perlu melihat tabel adalah norm distribution. Ya, norm distribution. Kalau normal distribution berarti Anda masukkan nilai X-nya, ini adalah nilai min-nya, ini nilai sigma-nya, ini adalah kumulatifnya. Yang kita cari adalah bentuk kumulatif. Kita akan dapat angka 0,092. Atau yang kita masukkan adalah nilai Z-nya. Kalau nilai Z-nya berarti di Excel Anda perintahkan sebagai norm S distribution. Ya. Maka di sini adalah kita dapat minus 0,0912. Nilainya berbeda, Bu. Ya, nggak apa-apa, karena di tabel itu adalah pendekatan. Ya. Mana yang mau Anda pakai, ya Anda konsisten. Kalau keperluan untuk yang bagian A, Anda gunakan tabel. Tapi kalau nanti bagian saya, yang bagian B, Anda bisa gunakan X. Karena itu hanya pendekatan saja. Paham ya? Sampai sini? Nah, sekarang coba. Saya kasih waktu Anda untuk latihan. Berapa peluang X kurang dari 70? Di sini ada 70. Berarti berapa luasan kurvanya yang kurang dari 70? Silakan Anda cari. Berapa X kurang dari 70? Saya kasih waktu Anda 1 menit untuk mengerjakan. Sudah ada yang ketemu? 0,9772, Bu. 0,9772. Dari mana 0,9772? Itu kan berarti peluang Z. 70 dikurang. 70 dikurangi 70 kurang 64. Ya, berarti peluang Z kurang dari 2 ya? 2. Anda lihat peluang Z kurang dari 2 adalah 9772. Oke, good point itu. Yang lain gimana? Udah tahu caranya? Atau masih bingung? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, good. Nah, sekarang kita akan mencari berapa peluang seorang anak perempuan tinggi badannya lebih dari 65 inci. Ya, lebih dari 65 inci. Jadi kita mencari peluang X yang lebih besar dari 65. Berarti kita transformasi Z adalah 65 dikurangi 64 dibagi 3. Ada peluang Z lebih besar dari 0,33. Ya. Nah, ini agak sedikit tricky. Kenapa? Karena di tabel yang Anda tahu adalah luasan di sebelah kiri. Ya. Jadi kalau Anda mencari luasan di sebelah kanan di 0,33 ini, ingat bahwa semua luasan ini sama dengan 1. Berarti kalau Anda mau lihat di tabel, itu adalah 1 dikurangi peluang Z kurang dari 0,33. Ya.
Kenapa? Karena yang di tabel yang diketahui adalah kurang dari. Nah, Anda lihat di tabel bahwa Z kurang dari 0,33 adalah 1 dikurangi 0,6293. Maka hasilnya adalah 0,3707. Paham ya? Nah, ini cara yang pertama. Ini cara yang pertama. Ada 1 dikurangi sekian, ada cara yang pertama. Atau Anda punya cara yang kedua, yaitu peluang, ya, peluang Z lebih besar dari 0,33 karena sifat ini simetrik. Ya, kalau saya bagi 2, ya, ini sifatnya adalah simetrik, maka luasan di sebelah kanan akan sama dengan luasan di sebelah kiri. Ya, ini akan sama dengan luasan sebelah kanan akan sama dengan luasan di sebelah kiri. Maka ini kita bisa, kalau Anda mau lihat langsung di tabel, adalah peluang Z yang lebih besar adalah kita kurangkan, kemudian minus 0,33. Kita kalikan dengan minus 0,33. Itu boleh. Dan kalau Anda lihat di tabel, ya, lihat di tabel, minus 0,33, minus 0,33, ya, minus 0,3 di sini, kemudian 33 nilainya adalah sama persis 0,3707. Ya. Jadi Anda bisa gunakan dua cara. Mana yang Anda anggap paling mudah. Ya. Ini berarti 0,3707. Kalau Anda tetap menggunakan yang positif, berarti 1 dikurangi peluang Z kurang dari 0,33, tapi Anda juga bisa melihat ya negatif. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke. Nah, sekarang coba sebagai bahan latihan. Berapa peluang Z lebih besar dari 60? Ada yang bisa menjawab? Berapa Z lebih besar dari 60? Sudah ketemu? Kalau Z lebih besar dari 60. Sorry. X, kalau Z lebih besar dari 60, pasti udah akan ini. Nah, X lebih besar dari 60. Sudah ada yang ketemu? Peluang X lebih besar dari 60. Ayo, siapa yang mau ketemu? Sudah ketemu? Ada yang mau jawab? 0,0934, Bu. 0,0934. Dari mana ketemunya 0,0934? Nilai Z-nya berapa ini? Berarti ini peluang X lebih besar dari 60 dikurangi 64 bagi 3. Berarti ini peluang dari, ini berarti Z ya. Jadi kalau kalian sudah transformasi ini berarti pakai Z. Peluang Z lebih besar dari minus 1 ya? Ya kan? Bukan. Minus 1,33. Berarti berapa hasilnya? 0,066 bukan, Bu? 0,0. Yakin? Ini berarti kan 1 dikurangi peluang Z kurang dari minus 1,33 kan? Nah, sekarang kita lihat. Iya, 1 dikurang 0,934. 0,0934. Jadi hasilnya berapa? 0,9064. Oh iya. Ya, jadi tadi yang ketemu itu adalah baru yang ininya. Jadi yang kalau kita nyari aslinya adalah 0,9064. Good. Paham ya sampai sini? Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Atau Anda bisa langsung mencari berapa peluang Z kurang dari 1,33. Ini bisa langsung lihat di tabel. Ya, langsung lihat di tabel. Bu Tami, maaf. Ya.
Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oh, sebentar. Suaranya kecil sekali, bisa agak kenceng nggak? Bentar, saya besarin dulu speaker saya. Oke, silahkan. Ya. Itu yang Z kurang dari min 1,33 benar 0,0934, Bu. Nggak tahu, saya tadi cuma percaya aja. Kita cek ya. Oh, Oke, kita bentar, cek. Bu. Tadi salah ya? Oke, kita lihat, kita cek. Minus 1,33. Minus 1,33. Ini. Oh iya, 0,091. 0,918. Ya, oke. Berarti tadi kita mencari peluang Z lebih besar dari minus 1,33. Ini sama dengan 1 dikurangi peluang Z kurang dari minus 0,133. Ini sama dengan 1 dikurangi 0,0918. Hasilnya berapa? 0,082. 082. Nah, ini kalau Anda mencari berapa peluang peluang Z kurang dari 133 itu juga boleh Anda cek. Kalau kurang dari 1,33 berapa di sini? Nah, ini sama kan? Jadi peluang Z kurang dari 133 itu adalah 0,0908. Oke, makasih koreksiannya. Tadi saya percaya aja soalnya. Karena saya mengasumsikan Anda sudah bisa baca tabel Z. Bu Tani, Boleh, silahkan. Afifah. itu jawabannya harusnya 0,082. 0, 082. apa Z-nya? Yang 0, Ini. yang mana? Yang hasil akhirnya ini. Kan tadi nilainya 1 min 0,918 ya, Bu? Ini hasilnya. 0,0918 Wi. 0,0918. 0,0918. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini memang tabelnya terlalu kecil gitu ya. Anda harus hati-hati apakah itu 0,09 atau 0,9 ya, harus hati-hati. Biasanya kalau yang kurang dari 0 itu dia kurang dari setengah peluangnya, jadi kecil. Tapi kalau lebih besar dari kalau dia positif, maka peluangnya adalah lebih dari setengah. Itu sebagai indikasi apakah peluang yang Anda hitung benar atau tidak. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa diikutin ya. Nah, sekarang kalau saya ingin mencari berapa peluang seorang anak perempuan tinggi badannya antara 60 dengan 65 ya. Nah, ini kan angkanya random ya, bukan plus minus 1 sigma atau plus minus 2 sigma, maka Anda akan buat transformasi dalam bentuk Z ya. Kalau 60 kurangi 64 dibagi 3, kita dapat peluang minus 1,33 kurang dari Z kurang dari 0,33. Nah, tadi berarti kita mencari peluang Z kurang dari 0,33 dikurangi peluang Z kurang dari minus 1,33. Kita cek di tabel, dapat 0,6293 dikurangi 0,0918, dapat angkanya adalah 0,537. Ini dibalik nih, ini kebalik, ini harusnya 65 dulu dibagi 60. Ya. Karena kita menggunakan pengurangan. Jadi kalau perintah di Excel-nya ya kita pengurangan dari dua buah sebaran normal. Ya, jadi ini daerah yang diarsirnya seperti ini. Jadi kalau Anda bingung, Anda gambarkan daerah yang diarsir. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau berada dalam dua selang nilai. Maka akan memudahkan Anda untuk menyelesaikan kasusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Jelas ya? Oke. Kalau jelas, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ke permasalahannya berikutnya. Kalau di sini adalah jika diketahui bahwa 15,87% anak mempunyai peluang tinggi badan tertinggi. Jadi kita tahu nih, ini luasan di sebelah sini ini adalah sebesar 15,87%. Kalau kita tuliskan dalam bentuk desimal, berarti dia 0,1587. Kita tentukan berapa batas anak tertinggi, tinggi badan anak tertinggi tersebut. Di sini kita dapat angka 67. Tapi dari mana angka 67 tersebut? Ya, itu adalah pertanyaan.
Nah, sekarang kita akan ini. Kalau tadi kita punya transformasi Z sama dengan X min mu per sigma, ya, Z ini bisa kita hitung selama kita tahu peluangnya, maka yang ditanyakan adalah kalau saya mencari nilai X. Dari formula ini, nilai X ini apa? Berarti formulasinya adalah mu plus ya Z kali sigma. Mu kita sudah tahu, ya ini sudah kita ketahui, sigma juga sudah kita ketahui, nilai Z kita cari. Nah, selama kita tahu nilai Z, maka kita bisa mencari nilai X-nya. Ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai Z ini? Nah, perhatikan bahwa ini kita kalau nilai Z berarti kita ya, kebalikan dengan tadi. Kalau yang tadi kita tahu batasnya, kemudian kita diminta untuk mencari peluangnya. Kalau yang di sini kita tahu nilai peluangnya, kemudian kita disuruh mencari nilai Z-nya berapa. Ya. Nah, kita ingat bahwa luasan yang ini berarti kita mencari batas Z di sini. Ya, berapa nilai Z-nya? Ya, Z-nya itu di mana? Nah, kalau kita tahu bahwa di dalam tabel, kita tahu bahwa kalau di sini 15,87, berarti di sini berapa? Luasan di sini. 1 dikurangi 0,1587. Hasilnya berapa? 0,8413. Kita lihat, di dalam tabel, yang nilai peluangnya adalah 0,8413 di mana? Ya, kita lihat. 0,8, oh ternyata 0,8413 ada di sini. Ya, berarti kita bisa melihat nilai Z-nya berapa di sini. Berarti ini nilai Z-nya sama dengan 1. Paham ya? Nah, setelah kita dapat nilai Z sama dengan 1, kita masukkan ke persamaan tadi. Ya, ke persamaan tadi. Berarti kita tahu dapat berarti X-nya batasnya adalah mu-nya berapa tadi? 64. Z-nya berapa? 1. Sigma-nya berapa? 3. Hasilnya berapa? 64 kali tambah 3 sama dengan 60. Berarti nilai batas tinggi badan anak perempuan tersebut adalah 67. Kalau saya akan mengambil 15,87% tertinggi. Sampai sini jelas? Ada pertanyaan? Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, kita coba kerjakan soal latihan ini. Ya, diketahui bahwa nilai analisis statistika menyebar normal dengan nilai tengah 80 dan simpangan bakunya adalah 7. Jadi kita punya nilai dari suatu metode ini menyebar normal dengan nilai tengahnya 80 dan ragamnya adalah 7. Ya, karena simpangan bakunya adalah 7. Nah, nilai A diberikan kepada 15% nilai tertinggi di kelas tersebut. Kemudian nilai B diberikan kepada 25% nilai tertinggi berikutnya. Ya. Kemudian nilai C diberikan kepada 40% dan nilai D diberikan kepada 15% mahasiswa. Nilai E diberikan kepada 5%. Ya, berarti 15% tambah 20% tambah 40% tambah 15% tambah 5% adalah 100%. Pertanyaannya adalah tentukan batas-batas nilai A, B, C, D tersebut. Ya, ini aplikasinya. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita gambarkan dalam bentuk ini. Kita gambarkan dalam bentuk sebaran normal. Ya, kita gambarkan dalam bentuk sebaran normal. Ini adalah sebaran normalnya, gitu ya. Ini adalah sebaran normalnya. Ya, ini adalah nilai tengahnya 80. Kemudian kita tahu bahwa di sini adalah 15% tertinggi, ini adalah batas dari A. Ya. 15% tambah ini. Kemudian di sini adalah 25% kita adalah batas dari B-nya. Kemudian di sini kita tahu 40% ya, kita berarti ini dapat nilai C. Berarti kita mencari batas dari C. Kemudian kita tahu 15% ini adalah batas dari D. Kemudian kita tahu ini adalah 5% yang dapat nilai E. Pertanyaannya adalah Anda tentukan XA, XB, XC, dan XD. Ya. Oke, saya beri waktu Anda sekitar 3 menit untuk memikirkan bagaimana bisa ketemu A, B, C, dan D ini. Ya. Coba Anda pikirkan dulu.
caranya seperti tadi pada saat saya menjelaskan yang terakhir. Ketemu? Oke, berapa batas untuk A-nya? Berapa? 94. 94. Kita cek ya. Aku dapat 85, Bu. Berapa? 85,55. 85,55. Oke, kita cek ya. Ada jawaban yang lain nggak? Ada jawaban yang lain? Saya 64,81, Bu. Saya Tekan 95. XA. Ya, oke. Kita lihat ya, cek. Oh, variasi ya. Variasi sekali jawabannya. Kita cek ya. Oke, kalau saya punya XA di sini batas A-nya, berarti kan ini peluang ya, berarti kan kita dapat nilai Z-nya ya. Berarti Z lebih besar dari ZA ini kan berarti 0,15. Ya kan? Nah, sementara di tabel kita adalah peluang Z kurang dari ZA. Berarti 0,85. Pertanyaannya adalah berapa nilai ZA-nya? Nah, kita cari tabel. ZA di tabel berapa nilainya? (0,85). 0,85 itu ada di mana? 0,85. Ini kan? Nih nilainya. Nggak ada yang 0,85 persis, tapi dia di antara dua nilai. Ya, sehingga ini saya akan pakai pendekatan ZA-nya ini adalah, di sini berarti nilainya berapa? 1,03, ya, 1,03 ditambah 1,04 bagi 2. Jadi saya dapat angkanya 1,03 nilai Z-nya. Ya. Nah, dari sini setelah kita dapat nilai Z-nya, ya, adalah 1,035, berarti XA-nya berapa? XA-nya kan berarti 80 ditambah 1,035 dikalikan 7. Jadi harusnya jawabannya sekitar 87-an. Ada pertanyaan sampai sini? Pasti ada yang bingung? Tadi bingungnya di itu sih, Bu, yang cari 0,85 tuh di mana? Ya, kalau ini sudah ketemu kan, udah tahu. Jadi kalau dia tidak pas persis, saya selalu menggunakan konsep rata-rata aja. Memang bisa sih dengan interpolasi, tapi interpolasi terlalu terlalu detail. Saya biasanya gunakan rata-ratanya saja. Jadi XA-nya adalah 87,245. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Coba Anda kerjakan. Berapa batas dari B-nya? Kalau dari tahu. Jadi kita sekarang membahas yang B. Berapa batas dari B? Oke, ingat. Berarti batas B-nya kan? Kita nyari batas B di sini. Yang diketahui berarti saya harus mencari luasan di sebelah kiri dari B. Berapa luasan di sebelah kiri dari B? Berarti saya akan mencari peluang Z kurang dari ZB sama dengan berapa? Kalau di sini, berarti sebelah kirinya kan tinggal 5%, tambah 15%, tambah 40% kan? Berapa hasilnya? Ini adalah 60%. Sehingga saya mencari nilainya 0,6. Berarti berapa ZB-nya saya harus cari? Ya. Nah, tinggal lihat di tabel 0,6 berapa? 0,6-nya berapa? 0,6. Kita lihat di dalam tabel 0,6. Ini ya nilainya. Nih, nggak ada yang 0,6 tapi dia antara dua nilai. Sehingga kita dapat ZB-nya itu adalah 0,25 ditambah 0,26 kita bagi 2. Jadi hasilnya adalah 0,255. Sehingga kita di sini akan dapat nilainya adalah 0,255. Ini berarti 0,255. Nah, berarti SB-nya mudah kan?
80 ditambah 0,255 kali 7. Berarti 0,255 kali 7 ditambah dengan 8. Hasilnya adalah 81,78. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, sekarang tugas Anda, silahkan cari XC dan XD. Ya, XC dan XD. Berapa XC? Ayo. 76,5. 76,5. Dari mana 76,5? Z-nya min 0,5. Min 0,5. Kita cek ya. Z kurang dari ZC sama dengan berapa? 20. Terus 0,2 ya? 0,2. Iya. Oke, sekarang kita lihat ZC-nya berapa? 0,2. Kalau dia lebih kecil dari 0,2 berapa? Di mana dia 0,2? Ini ya, kalau 0,2 itu antara ini dengan ini. Ya kan? Berarti nilai ZC-nya adalah minus 0,084 ditambah minus 0,85 kita bagi 2. Jadi artinya minus 0,0845. 845. Nah, kita lihat minus 0,845 kalau kita masukkan ke sini berapa hasilnya? Nah, ya, ini berarti minus 0,0845. Jadi XC-nya itu adalah 80 dikurangi 0,845 kali 7. Memang akan ini kan di apa namanya lebih kecil dari 80. Ya, kita lihat di sini adalah 80 0,845 kali 7 dikurangi 80. Hasilnya berapa tadi? 74,085, Bu. Ya, 74,085. Itu ya. Jadi memang kuncinya, kalau di sini adalah Anda harus bisa ketemu Z-nya dulu. Ya, Z-nya benar, maka ketemu X-nya benar. Ya, kalau yang D ketemunya berapa? Peluang Z kurang dari ZD sama dengan 0,05. Berarti ZD ini berapa? Kita lihat di tabelnya. Kalau ZD 0,05, ya 0,05 berarti ada di mana? 0,05. Nah, ini dia 0,05. Jadi antara ini dan ini. Ya. Berarti ZD-nya adalah minus 0,64 dengan ada 1,6. Jadi ZD-nya adalah minus 1,4 ditambah minus 1,65 kita bagi 2. Hasilnya minus 1,64. Ya. Nah, ini kita bawa ke sini di mana ZD kita itu adalah minus 0,164. Ini adalah minus 1,64. Sehingga XD-nya adalah 80 dikurangi 1,645 dikalikan dengan 7. Ya, ini adalah hasilnya. Jadi berapa ini? 1,645 kali 7 dikurangi 80. Hasilnya adalah 68. Ya. 68,485. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau nggak ada permasalahan ini, kita bisa selesaikan dengan menggunakan Excel. Ya, dengan menggunakan Excel kita nggak akan menyelesaikannya cepat sebenarnya. Ya, saya tunjukkan bagaimana cara menyelesaikan ini dengan menggunakan Excel. Ya, oke. Nah, tadi ya, kalau saya mencari berapa peluang X kurang dari 60. Ya, tadi yang soal yang pertama.
Maka saya tinggal menggunakan di sini norm, ya, distribution, berapa angkanya? 60, kemudian nilai 4-nya berapa? 64 dengan 3, kemudian saya tulis adalah 7. Ya. Maka saya akan dapat 0,5. Tadi kalau ini, kalau saya transformasi, Z-nya adalah 60 dikurangi 64, ya. Saya bagi dengan 3, ya. Kita bagi 3. Saya dapat adalah 1,3. Nah, ini sama dengan saya cari kalau pakai S, ya, distribution, berarti saya pakai standar 0,012. Ya, ini adalah ini. Nah, kalau aplikasi tadi itu adalah kalau tadi saya dapat adalah 0,1587, ya. Kalau saya mencari nilai Z-nya, ini saya tinggal adalah menggunakan norm, ya, S inverse, ya. Jadi kalau saya mencari nilai Z-nya, berarti saya gunakan norm S inverse, ya. Nah, ini yang saya masukkan itu adalah 1 dikurangi ini. Maka ketemunya adalah 1 dikurangi ini. Peluangnya adalah 1 dikurangi ini. Ini saya coba dulu. Norm S inverse. Harusnya sih ketemunya 1. Oh ya, 0,999 ini kalau kita bulatkan sama dengan 1. Karena nilainya sangat kecil sekali, jadi kita bisa buatkan ke sini. Tapi dia kalau karena masalah pembulatan, jadi dia 0,99. Nah, tadi dengan cara yang tadi, misalkan saya punya batas A, batas B, ya, batas C, batas D. Ini kan sebenarnya saya tinggal masukkan bahwa ini tadi A itu adalah 15%, ya, berarti sama dengan 1 dikurangi 0,15, ya. Batas B berarti berapa? 1 dikurangi 0,4. Batas B tadi adalah 0,6. Kita cari kurangnya. Yang C adalah 0,2, kemudian yang D adalah 0,6. Nah, ini dengan mudah kita bisa gunakan adalah norm, ya, norm. Kalau mau langsung ininya kita bisa gunakan inverse. Norm inverse, peluangnya, kemudian min-nya berapa? 80, kemudian min-nya adalah standar deviasinya. Kita langsung ketemu 87. Jadi tadi selesai tadi itu kita bisa selesaikan dengan mudah. Batas-batas nilainya adalah peluangnya 0,6, 80, kemudian ini 7. Ini adalah kalau kita menggunakan aplikasi langsung di Excel. Kalau ujian boleh nggak menyelesaikan ini? Boleh aja. Silahkan kalau Anda mau pakai ini. Kalau pilihan ganda sama betul salah kan tidak harus menunjukkan caranya kan. Kalau isi baru kita. Tapi kalau Anda bisa copy pastekan Excel-nya nggak ada masalah. Cepat kan ketemunya? Jadi tadi yang kita hitung tadi dengan mudah kita bisa selesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Dengan menggunakan function apa? Norm inverse. Ada pertanyaan sampai sini? Paham ya? Nah, ini adalah batas-batasnya. Jadi kalau kurang dari 68 dapat E, kalau 68 sampai 74 dapat B, 74 sampai 81 dapat C, ini 81 sampai 87 dapat B, kemudian lebih besar ke 87 dapat A. Ini berarti kelas ini anaknya pintar-pintar semua. Ya. Nilai rataannya tinggi, kemudian keragamannya sangat kecil sekali. Jadi memang yang masuk ke kelas ini sangat ketat sekali. Bayangkan Anda dapat 60 aja dapat E gitu ya. Seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan kalau kita menggunakan standar berdasarkan normal distribution. Ya. Beberapa penilaian kinerja mereka menggunakan konsep normal distribution ini. Jadi itu aplikasinya, satu aplikasinya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ini pembahasan kita yang terakhir, yaitu mengenai pendekatan sebaran binomial menggunakan sebaran normal. Ingat ya, bahwa tadi pada saat saya menceritakan sejarah sebaran normal, pada hakikatnya pada saat itu kita kejadiannya adalah kejadian binomial, tapi karena N-nya sangat besar, maka kita coba dekati dengan sebaran normal. Ya.
Apa itu kejadian binomial? Tadi misalkan kita menghitung berapa banyaknya sisi angka yang muncul. Ya, kita punya peluang sisi angka itu adalah NP gitu ya, munculnya angka atau ganjil, kemudian kita punya 100, sehingga itu sebenarnya bukan kejadian binomial. Tapi karena N-nya cukup besar, maka akan menyulitkan kita untuk menghitung secara binomial biasa. Sehingga kita akan dekati dengan sebaran. Nah, bagaimana caranya? Ya, misalkan ini contoh ini. Bahwa orang Inggris peluang menggunakan tangan kiri itu adalah 10%. Ya, berarti peluang menggunakan tangan kanan berapa? 90%. Jadi ini ada dua pengamatan di satu orang adalah apakah orang itu menggunakan tangan kiri atau menggunakan tangan kanan. Kalau dalam satu sekolah itu ada 1.200 siswa, sekolah itu ingin tahu berapa peluang siswa di sekolah tersebut yang menggunakan tangan kirinya itu lebih dari 140. Ya. Nah, kenapa sekolah pengen tahu? Ya, mungkin untuk kebijakan program dan sebagainya. Ya, sehingga pengen tahu berapa peluang ya di sekolah itu adalah yang menggunakan tangan kiri adalah lebih dari 140. Nah, ini sebenarnya kejadian ini kita sebut kejadian binomial. Kenapa? Kalau X itu menyatakan banyaknya orang yang menggunakan tangan kiri, gitu ya, maka X ini adalah sebaran binomial. Ya, kita identifikasi satu kejadian ke tangan kiri atau tangan kanan, kemudian kita ada N kejadian dari banyak 1.200, kemudian yang ketiga adalah merubah penjelasnya adalah kita berapa banyaknya menggunakan tangan kiri. Nah, ketiga identifikasi itu adalah merupakan kejadian binomial. Nah, binomialnya kita bisa tuliskan sebagai X menyebar binomial, ya. Ini menyebar binomial dengan N-nya 1.200 dan peluang menggunakan tangan kirinya ada sebesar 0,1. Nah, kalau ini kita selesaikan dengan menggunakan binomial, maka kita tuliskan sebagai peluang X lebih besar dari 140, kemudian kita harus menghitung satu-satu. Berapa peluang X sama dengan 141, tambah peluang X sama dengan 142, tambah peluang, dan seterusnya sampai kita menghitung peluang X sama dengan 1.200. Nah, ini terlalu banyak pekerjaan kalau kita harus menghitung satu-satu. Sebagai misal, kalau kita menghitung peluang X sama dengan 141, berarti kita menghitung kombinasi 141 kali 1.200. Ya, berapa banyak yang bisa kita lakukan. Nah, ini biasanya kalkulator nggak bisa menghitung itu, terlalu besar. Ya. Nah, sehingga bagaimana caranya? Kita dekati dengan menggunakan sebaran normal. Ya. Nah, di sini ingat bahwa pada saat saya punya sebaran binomial, kalau saya punya sebaran binomial, kita tahu bahwa nilai harapan dari sebaran binomial apa? N dan P, kemudian ragam dari suatu sebaran binomial adalah NP kali 1 min. Nah, ini yang kita substitusi menjadi suatu sebaran. Jadi penggunaan sebaran normalnya adalah mu-nya sama dengan NP dan sigma kuadratnya adalah sama dengan NP kali Q. Di mana Q ini adalah 1. Ya, jadi itu yang kita akan lakukan. Nah, tapi ada rule of thumb-nya. Apakah kapan kita bisa menggunakan pendekatan normal untuk sebaran binomial? Yang pertama adalah kita harus menghitung dulu N kali P-nya harus lebih besar dari 5 dan N kali Q-nya harus besar dari 5. Kalau dua-duanya ini terpenuhi, maka kita bisa menggunakan pendekatan normal. Ya, ini ada rule of thumb. Nah, sekarang bagaimana caranya? Cara menghitungnya, karena kita butuh faktor koreksi. Apa itu faktor koreksi? Jadi kalau saya mencari peluang X lebih besar sama dengan X dalam konteks binomial, maka untuk pendekatan normal saya akan kurangkan setengah. Ya, jadi saya akan mencari X kurang dari setengah. Tapi kalau saya mencari peluang X kurang dari sama dengan X, maka peluang kalau saya mencari normalnya, saya tambahkan dengan setengah. Maka setengah ini kita sebut sebagai faktor pengkoreksi. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini misalkan kembali ke contoh kasus tadi, kita identifikasi dulu apakah kita bisa gunakan pendekatan normal atau tidak. Caranya bagaimana? Kita hitung N kali P-nya. Ya. N-nya 1.200, P-nya 0,1, sama dengan 120. Oke, 120 lebih besar dari 5. Kemudian NP kali 1 min P adalah 1.200 kali 0,1 kali 0,9. Hasilnya adalah 1080.
Ini juga lebih besar dari 5. Oke, aman. Berarti kita bisa menggunakan pendekatan normal untuk menghitung sebaran binomial ini. Ya, sehingga kita bisa tuliskan, sorry ini salah. Ini harusnya kalikan 0,9. Ya. Nah, kemudian kita hitung ragamnya itu adalah NP kali 1 min P. Jadi 1200 kali 0,1 kali 0,9 hasilnya adalah 108. Nah, ini saya dapat 108. Nah, sudah ketemu di sini, ya ini NP kali NP 1-nya, kita tinggal selesaikan. Jadi kalau saya menghitung berapa peluang X lebih besar dari 140, berarti saya mencari adalah peluang X lebih besar dari 141. Karena saya mencari bentuk yang persamaan ini. Nah, karena dia lebih besar sama dengan 141, maka saya kurangkan dengan setengah sesuai dengan aturan tadi. Ya, saya kurangkan dengan setengah. Sehingga transformasi setnya adalah saya menggunakan angka 140,5 dikurangi 120 dibagi dengan angka 108. Dapat 1,97. Nah, yang ini saya cari. Berapa nilainya? Ini lihat di tabel, ketemunya adalah, ini lihat di tabel ya, 0,9758, kemudian kita dapat angkanya adalah 2%. Akan lebih mudah buat kita menyelesaikan dibanding dengan kita menggunakan konsep sebaran ini. Ya. Jadi, yang menggunakan tangan kiri lebih dari 140 orang adalah 2%. 2% dari 100.200. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tentang pendekatan sebaran binomial terhadap sebaran normal? Jelas ya? Jadi kalau sebaran normal, kata kuncinya adalah yang pertama, Anda harus bisa membaca tabel Z, kemudian Anda harus bisa membayangkan apakah yang ditanyakan, apakah yang ditanyakan peluangnya, atau yang ditanyakan adalah hasilnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri kuliah kita hari ini? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti kuliah kita selesai sampai di sini, ya. Terima kasih banyak atas kebersamaan kalian semua di kelas saya, dan ini merupakan pertemuan kita terakhir, ya. Untuk ini terima kasih selama 4 minggu sudah kita kuliah bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sukses buat Anda di UTS nanti. Jika ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di WhatsApp, ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi